pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Masih libur PSKC Cimahi, tunggu kejelasan Liga 2 2020. Tim sepak bola PSKC Cimahi masih menunggu surat resmi tentang tanggal kick-off, jadwal maupun regulasi Liga 2 2020 dari PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Menurut Komisaris Utama PSKC Edi Mulyo, hingga saat ini seluruh klub peserta masih menunggu surat resmi mengenai rencana bergulirnya kembali kompetisi Liga 2 2020. Sehingga timnya juga belum mengumpulkan pemain dan menggelar latihan. Jika jadi digelar pada Oktober 2020, Edi berharap pihak PSSI maupun PT LIB segera menentukan tanggal kick-off dan mengundang tim peserta untuk membahas lebih jauh mengenai regulasi yang akan diterapkan di Liga 2 2020. Tak ada pemain Persipura di Timnas Indonesia, manajemen tidak ada diskriminasi. Manajemen Persipura Jayapura tak mempermasalahkan tidak ada pemainnya yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Tim Mutiara Hitam menilai hal itu wajar karena merupakan keputusan penuh pelatih Sinteyong. Asisten manajer Persipura Jayapura, Ridwan Bento Manubun, menegaskan pihaknya tidak merasa didiskriminasi lantaran hal itu murni kebutuhan taktik dan strategi yang diinginkan pelatih asal Korea Selatan itu. Ia juga meminta masyarakat untuk mendukung Sinteyong dan para pemain karena berjuang demi harumnya nama Indonesia. Janganlah dibentur-benturkan dengan isu yang tidak jelas. Kasihan timnas kita kalau terus diganggu. Mari kita dukung Coach Sinteyong dan para pemain untuk kebaikan timnas kita, ungkap Bento. Dari 29 nama pemain yang dipanggil ke timnas senior Indonesia, memang tidak ada nama pemain Persipura Jayapura. Namun ada dari Papua yang diwakili Yaakob Sayuri dan Osvaldo Hai. Sedangkan untuk timnas U19 ada satu nama dari Persipura, yakni Teofilo Numberi da Costa. Bek PSM selamat dari ledakan di Beirut. Ledakan dahsyat yang mengguncang Beirut, ibu kota Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 menyebabkan puluhan orang meninggal dan ribuan mengalami luka-luka. Bek PSM Makassar asal Lebanon, Hussein Eldor, yang tengah berada di negaranya menceritakan suasana mencekam yang ditimbulkan setelah peristiwa via pesan WhatsApp kepada media officer PSM, Sulaiman Karim, Rabu 5 Agustus 2020. Menurut Hussein, saat peristiwa itu terjadi, ia bersama keluarganya berada tak jauh dari lokasi. Pada kesempatan itu, Hussein pun mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan supporter PSM yang telah menghubungi untuk menanyakan kabar dirinya bersama keluarga. Mundur dari Bali United, Anan Lestaluhu gabung Bayangkara FC. Bali United baru saja kehilangan satu pemain jelang lanjutan Piala FC dan Liga 1 2020. Bek kiri mereka, Anan Lestaluhu, memilih mengundurkan diri dan rumornya kemungkinan bergabung dengan Bayangkara FC. Dalam rilis klub, Anan resmi mengundurkan diri dari skuad Serdadu Tridatu pada Selasa 4 Agustus 2020 pagi. Ia dengan berpamitan dan menyampaikan terima kasih atas pengalaman berharga selama semusim terakhir. Mantan pemain Persija Jakarta itu menjelaskan ingin mengikuti tes kepolisian sehingga harus mengambil keputusan berat untuk karirnya. Mundurnya Anan Lestaluhu untuk menjadi seorang polisi menarik perhatian. Bisa saja pemain 20 tahun itu bergabung dengan Bayangkara FC, mengingat tim tersebut milik kepolisian dan banyak anggotanya yang tercatat aktif berkarir seperti Indra Kafi, Sandi Rizky, Indra Adi Nugroho, dan lainnya. Timnas Indonesia U16 gelar pemusatan latihan lagi 9 Agustus. Timnas Indonesia U16 bakal kembali menggelar pemusatan latihan untuk persiapan menghadapi Piala FC U16 2020. Pemusatan latihan tim asuhan Bima Sakti itu bakal digelar mulai 9 Agustus 2020. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 akan kembali digelar di tempat yang sama, yaitu di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Satu hal yang membedakan adalah pemusatan latihan ini bakal diikuti oleh sejumlah pemain seleksi. Setelah 2 kali tertunda, Timnas Indonesia dijadwalkan mulai pemusatan latihan 7 Agustus. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengakui penundaan selama ini tak lepas dari keinginannya memastikan semua pemain tak ada yang terinfeksi COVID-19. Timnas Indonesia yang berkumpul di Jakarta untuk melakukan pemusatan latihan, baik senior maupun U19, hingga saat ini belum memulai latihan di Stadion Madia Senayan.
Awalnya pemusatan latihan direncanakan pada 23 Juli hingga 8 Agustus. Tapi setelah para pemain menjalani swab test pertama, tim Garuda menunda latihan perdana hingga 1 Agustus. Namun sampai saat ini Timnas Indonesia belum kunjung memulai latihan di lapangan dan tetap berada di penginapan. Perkembangan terbaru, PSSI merencanakan pemusatan latihan tersebut akan digelar perdana pada Jumat 7 Agustus 2020. Lima gelandang berkualitas Timnas Indonesia yang terabaikan dan tak dipanggil Sinteyong. Pelatih Sinteyong melakukan eksperimen dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sinteyong mengabaikan sejumlah pemain langganan yang biasa dipanggil tim Garuda. Dalam daftar 29 pemain yang dipanggil, Sinteyong hanya mempertahankan 12 nama lama yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia sebelumnya pada Februari 2020. Sisanya adalah wajah-wajah baru. Pemain-pemain yang berperan di lini tengah menarik perhatian. Seperti diketahui, Indonesia memang memiliki banyak pilihan pemain di area tersebut. Lantas siapa saja gelandang berkualitas yang terpinggirkan? Berikut ini 5 gelandang yang biasa jadi langganan di Timnas Indonesia, namun diabaikan oleh Sinteyong. Bayu Pradana. Bayu Pradana kehilangan kesempatan dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Padahal pemain Barito Putra itu merupakan sosok gelandang bertahan yang tangguh. Bayu Pradana hampir tak melewatkan pemanggilan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2016, Bayu Pradana sudah mengemas 24 pertandingan untuk tim Merah Putih. Kemampuan apik sebagai gelandang bertahan dan berani berduel untuk mematahkan serangan lawan menjadi alasan Bayu Pradana sering dipanggil di Timnas Indonesia. Akan tetapi, pelatih Sinteyong tampaknya punya penilaian lain terhadap sosok Bayu. Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani juga tak dipanggil oleh Sinteyong. Padahal nama pemain 21 tahun itu biasanya selalu langganan di Timnas Indonesia senior dan kelompok umur. Sadil adalah gelandang yang memiliki kecepatan dan lincah. Pemain asal Raha Sulawesi Selatan itu juga sering membantu serangan dengan umpan-umpan matang yang dilepaskannya. Besar kemungkinan Sadil tak dipanggil Sinteyong dengan alasan sikap sang pemain. Sadil sudah 2 kali harus berurusan dengan kepolisian karena tak mampu menahan emosinya dan juga punya sikap temperamental. Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak juga tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan, padahal Rico merupakan gelandang lokal yang berkualitas saat ini. Rico merupakan gelandang sayap kanan yang punya kecepatan. Rico juga sering membantu membangun serangan dari sektor sayap dan melepaskan umpan-umpan indah untuk rekannya di lini depan. Namun hal itu ternyata tidak mampu mencuri perhatian dari pelatih Sinteyong. Sejauh ini, Rico sudah mengemas 9 laga sejak memulai debut pada 2018 di Timnas Indonesia. Andik Firmansyah. Andik Firmansyah juga tak mendapatkan pemanggilan pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sebuah keputusan yang mengejutkan dilakukan pelatih Sinteyong. Padahal Andik adalah gelandang serang dengan kualitas yang baik. Andik memiliki kecepatan dan bisa diandalkan dalam membangun serangan. Andik juga dikenal sebagai gelandang serba bisa karena mampu diandalkan dalam mencetak gol. Selain itu, Andik merupakan tipikal gelandang lincah yang sering membuat lini belakang lawan frustasi. Stefano Lillipali. Keputusan Sinteyong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali sangat mengejutkan. Padahal pada pemusatan latihan Februari 2020, nama Lillipali masih tertera. Stefano Lillipali juga merupakan gelandang berkualitas yang dimiliki Indonesia. Selain sebagai motor serangan, Stefano Lillipali dikenal memiliki tembakan yang akurat dan sering mencetak gol. Lillipali biasanya selalu menjadi langganan di Timnas Indonesia sejak 2013. Pemain naturalisasi itu sudah mengemas 24 caps dan mencetak 3 gol untuk Timnas Merah Putih. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.